Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 PAI 5B akan membuat tutorial penggunaan media belajar melalui Google Form. Nah, ini biasanya digunakan oleh pendidik untuk membuat soal ujian ataupun membuat angket. Oke, yuk langsung aja kita mulai tutorialnya. Pertama, di sini saya sudah membuka Google Chrome. Lalu kita ke Google Apps, kita pilih Google Drive. Nah, ketika Google Drive-nya sudah terbuka, kita ke pojok sebelah kiri atas ada tulisan New dan kita klik, lalu langsung saja kita pilih Google Form. Kita tunggu sebentar dan ini tampilan Google Form-nya yang masih awal. Di sini ada Untitled Form, itu kita bisa isi sesuai judul atau keinginan kita. Misalkan judul tentang penilaian akhir semester. Nah, di sini akan mengikuti. Jadi semua di Google Form, perubahan semua yang kita lakukan di Google Form itu akan tersimpan otomatis di Google Drive kita. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa ketik fikih, yaitu mata pelajaran yang akan kita buat. Nah, lanjut, biasanya namanya cover atau judul. Dan setelah kita buat awalannya, kita bisa langsung buat data diri peserta didik. Misalkan kita bisa tulis nama lengkap. Nah, kita meminta peserta didik untuk mengisi nama dan di required-nya harus wajib isi. Jadi kita meminta peserta didik untuk wajib mengisi nama lengkap. Kemudian di sini ada berbagai fiturnya, ada pilihannya. Coba satu-satu. Pertama, add question. Kita klik dan dia akan muncul bagian yang sama dengan kayak tadi nama lengkap. Jadi di sini kita bisa minta peserta didik untuk mengisi kelas. Nah, kita pilih deh jawabannya biar nanti si peserta didik mengisi kelas mereka, kelas berapa, dan kita wajib isi dengan on required. Nah, fitur selanjutnya import question. Di sini kita klik, maksudnya kita bisa mengambil pertanyaan atau data dari Google Form yang telah kita buat sebelum-sebelumnya. Di sini sudah banyak Google Form yang saya buat. Kemudian ada add title and description. Kita coba, kita klik dan muncul di sini Untitled. Jadi penambahan judul gitu. Misalkan ini udah data diri nih. Kemudian kita mau masuk ke soal pilihan ganda. Nah, habis itu kita add question. Nah, nanti di bawah sini kita bisa langsung masukkan soal seperti itu. Dan untuk add image, kita bisa menambahkan gambar atau foto yang dari data kita atau file kita. Sama juga dengan video, kita bisa mengambil dari data yang kita punya. Kemudian di sini terakhir ada add section. Nah, di sini biasanya kita sebagai pendidik akan menaruh add section itu di sebelum soal. Jadi misalkan setelah kelas kita mau add section, itu artinya nge-break atau membatasi. Jadi pindah slide. Kita coba klik. Nah, ini setelah kelas dia ada sectionnya, ada pembatasnya. Jadi nanti peserta didik akan beralih ke slide selanjutnya seperti itu. Kita lihat setelah di section. Nah, jadi ketika peserta didik sudah mengisi namanya, misalkan saya isi nama saya, dan ini kelasnya misalkan kelas 5, kemudian bisa next, itu gunanya section. Nah, di sini nanti ada soalnya. Di sini kita akan membuat soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah ada berapa jumlah rukun Islam. Dan di sini ada fitur gambar, kita bisa menambahkan gambar sesuai yang kita butuhkan dari file yang ada. Kemudian untuk jawabannya kita bisa pilih. Di sini ada short answer untuk jawaban singkat, dan ada paragraf untuk jawaban yang lebih panjang, dan ada multiple choice untuk pilihan ganda. Dan di sini kita akan memilih pilihan ganda ya. Dan opsi yang pertama A 2, B 3, C 4, D 5. Karena ini adalah pilihan ganda, maka kita harus mengunci jawabannya dulu. Di sini kita klik answer key. Dan di sini kita pilih jawaban yang benar 5 ya, D. Dan untuk poinnya kita jumlahkan. Misalkan jumlah keseluruhan poinnya adalah 100 dan soalnya ada 20, maka masing-masing poinnya adalah 5 ya. Ketika udah selesai semua, kita klik done. Nah, ini udah jadi soalnya, dan soal dan jawaban yang ini, dan required untuk wajib diisi. Kalau ini belum diisi, maka akan kembali ke tampilan yang ini. Untuk melanjutkan soal yang selanjutnya, kita klik add question ini. Dan kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang tadi ya. Setelah kita membuat soal, kita ke respon. Nah, setelah itu kita klik create spreadsheet. Nah, kurang lebih tampilannya seperti Excel. Respon peserta didik dapat kita lihat di spreadsheet ini.
Setelah kita membuat spreadsheet, kita klik preview untuk melihat tampilan yang telah kita buat dan kita copy paste link yang ada di atas ke peserta didik. Setelah itu, di sampingnya ada tema. Di atasnya itu ada choose image. Kita bisa melihat macam-macam gambar yang kita butuhkan. Setelah itu, theme color. Di sini ada berbagai macam warna, kita bisa pilih sesuai yang kita butuhkan. Dan di sini ada background color. Kita bisa pilih juga sesuai yang kita mau. Dan terakhir ada font style. Tulisan-tulisan yang kita butuhkan ini. Oke, setelah kita atur temanya, di sini ada setting. Nah, setting di sini untuk mengatur Google Form ini bisa dijadikan kuis atau enggak. Pertama ada general, presentation, dan quizzes. Kita bahas general di sini pertama ada collect email address. Kita meminta dia ketika masuk Google Form itu minta email atau enggak, kita bisa checklist atau enggak, biasanya sih enggak. Sign in, maksudnya di sini hanya satu email yang boleh masuk ke Google Drive ini, ke link Google Drive ini. Jadi kalau untuk kedua kalinya mereka udah nggak bisa. Kemudian ada presentation. Di sini bisa di checklist atau enggaknya. Kita bisa show progress bar atau shuffle question order. Biasanya kalau saya sih dikosongkan dua-duanya. Kemudian di bagian akhir ketika dia submit, ketika dia sudah selesai, biasanya kan tulisannya cuma your response has been record. Respon kamu atau jawaban kamu telah terekam atau telah terkirim. Biasanya kalau saya kasih dengan kata-kata sendiri. Terima kasih telah mengerjakan. Jaga kesehatan selalu. Kemudian di sini ada quizzes. Ini yang penting. Ketika ini sudah dijadikan quizzes, maka kita akan menyetujui atau tidak menyetujui berbagai pertanyaan di sini. Ini harus dijadikan quiz dulu. Make this quiz. Nah, pertama ada release grade. Di sini artinya ketika jawaban sudah selesai, itu bisa langsung otomatis terkoreksi atau langsung ada nilainya. Dan kalau yang kedua ini terkoreksinya atau ada nilainya itu nanti kita cek manual. Itu kan capek ya. Nah, biasanya kita pilih yang otomatis langsung terkoreksi atau sudah ada nilainya langsung. Nah, di sini respon can see. Respon tuh bisa dilihat. Misalkan ada jawaban yang kurang atau jawaban yang benernya itu terlihat, atau nanti di sini ada point values-nya. Jadi nilai dia bisa langsung terlihat oleh peserta didik ketika dia sudah submit. Ini bisa kita sembunyikan atau bisa kita kasih unjuk, perlihatkan ke mereka setelah submit gitu. Dan udah deh save. Jadilah soalnya seperti itu, guys. Setelah kita sudah mengatur settingannya menjadi kuis, nanti di sini dia ada poin-poinnya. Oke, cukup sekian tutorial dari kami. Kelompok 2, mohon maaf bila ada kata-kata atau kesalahan pengetikan dan kata-kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.